Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang merekam materi ini, saudara-saudara kita kaum muslimin di Turki dan di Suriah pada tahun ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian yang sangat berat, yaitu ujian gempa bumi dengan skala yang cukup tinggi yang menyebabkan hilangnya nyawa lebih dari 16.000 manusia. Tentu saja hati kita semua ikut berduka cita dan lisan kita semua ikut melafalkan doa untuk saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia ini, dan tentu saja mendoakan mereka yang masih diberikan kesempatan selamat dan melanjutkan hidupnya. Maka ketika ujian dan musibah menimpa kehidupan kita, salah satu hal yang akan sangat menghibur hati kita adalah ketika kita mengingat betapa banyaknya karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Ketika rasa sakit musibah itu hadir dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka itulah saatnya kita mengingat kembali betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan begitu banyak di antara nikmat Allah itu yang bahkan tidak kita sadari kehadirannya sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, maka la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu menghitung jumlah nikmat itu. Ini menunjukkan betapa luasnya, betapa berlimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita lemah, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Karena itu sebagian ulama salaf rahimahullah pernah mengatakan, haqqullahi athqalu min ayyaquma bihil ibad. Bahwa hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu begitu berat untuk bisa dipenuhi dan ditunaikan oleh hamba-hambanya. Ada banyak hak Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita berikan, tetapi kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah hamba yang lemah, sehingga kita tidak akan mungkin bisa memenuhi semua hak tersebut. Wa ni'amullahi aktsaru min ayyuhsiyaha al-ibad. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu juga jauh lebih banyak untuk bisa dihitung oleh para hamba. Ada banyak hal seperti yang tadi kita sampaikan, ada banyak hal yang sebenarnya itu adalah nikmat, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita baru menyadari eksistensi sesuatu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbiasa hidup dalam keadaan sehat,
Kita bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan seluruh anggota tubuh kita sempurna. Karena kebiasaan-kebiasaan itu, maka kita sering melupakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita merasa itu adalah sebagai sesuatu yang normal, maka kita lupa bahwa itu adalah nikmat yang Allah masih berkenan untuk membiarkannya ada dalam diri kita. Bagaimana jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat pendengaran saat kita bangun di pagi hari? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat penglihatan pada saat kita bangun di pagi hari? Selama ini kita tidak mengapresiasi penglihatan dan pendengaran itu sebagai sebuah nikmat. Tetapi ketika nikmat itu diambil, waliyadzubillah, barulah kita sadar bahwa itu adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ulama salaf tadi mengatakan, walakin asbihu taibina wa amsu taibin. Karena hak Allah begitu banyak dan begitu berat untuk bisa kita tunaikan seluruhnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak untuk bisa kita hitung, apalagi kita syukur. Maka satu-satunya jalan adalah, kata sang ulama salaf ini adalah asbihu taibin. Bangunlah kalian di pagi hari, mulailah hidup kalian di pagi hari taibina, dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amsu taibin, dan tutuplah, akhirilah kehidupan kalian di waktu malam juga dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pembuka dan penutup kehidupan kita di setiap hari, di mana kita mengawalinya dengan taubat, kita menutupnya juga dengan taubat. Untuk apa? Untuk menutupi semua kekurangan, semua ketidakmampuan kita untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketidakmampuan kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ahmad Farid hafizahullah, wa min a'zami hadhihi an-ni'am ay yatadhakkara kaifa hadahu Allah lil Islam wa ja'alahu min ummati khairil anam sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, di antara nikmat yang paling patut untuk kita ingat untuk meringankan beban musibah itu adalah kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan hidayah Islam, untuk menjadikan kita menjadi bagian dari umat manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita bersyukur ketika nikmat, ketika ujian dan musibah itu datang dalam hidup kita, dan kita berada di atas jalan Islam. Kita bersyukur bahwa ketika ujian itu datang menghimpit hidup kita, kita berada dalam bagian umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah satu karunia yang luar biasa ketika seorang hamba diletakkan di atas jalan Islam, dan dia mengalami semua peristiwa dalam hidupnya, dia melewati semua peristiwa dalam hidupnya, yang pahit maupun yang manis, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Dia lewati semua episode itu dalam keadaan dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dalam keadaan dia sebagai bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan kehidupan seorang mukmin.
idza asabathu sarra'u syakar wa kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan nikmat kesenangan, dia bersyukur dan syukur itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan kalau dia mendapatkan ujian, kesempitan, kesusahan, sabar, maka dia akan bersabar dan itu baik juga untuk dia. Maka kebaikan ujian dan musibah itu, atau kehidupan yang dipenuhi dengan hal-hal yang mengagumkan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu hanya bisa kita dapatkan keistimewaannya ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita menjadi seorang mukmin. Karena kesabaran seorang kafir itu tidak ada gunanya di akhirat. Ungkapan syukur orang kafir itu juga tidak ada gunanya di kehidupan akhirat. Maka meskipun ada seorang kafir, ada seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, menyumbangkan hartanya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, maka itu tidak akan ada gunanya di akhirat. Mungkin ada gunanya di dunia, mungkin dia akan diapresiasi, tetapi tidak akan ada gunanya di akhirat untuk menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika dia bersabar menghadapi ujian, maka kesabarannya juga tidak ada gunanya untuk kehidupan akhirat. Mungkin kesabaran itu berguna untuk menguatkan dia di dunia, tetapi apakah kesabaran itu akan menyelamatkan dia di kehidupan akhirat? Itu tidak akan terjadi kecuali ketika seorang anak manusia memutuskan untuk menjadi hamba yang beriman, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang meyakini keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah baru kesabaran dan kesyukuran itu akan berguna untuk kehidupannya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, maka bersyukurlah kalau ujian itu hadir dan kita masih berada di atas jalan Islam. Karena setiap ujian dan musibah, setiap kesusahan yang dialami oleh setiap muslim akan selalu mendatangkan kebaikan untuknya, terutama di kehidupan akhiratnya. Kemudian Syekh Ahmad Farid mengatakan, ثم يتذكر نعمة السمع والبصر. Kemudian ketika dia merasakan sakitnya musibah dan ujian itu, maka hendaklah dia mengingat nikmat-nikmat lain seperti nikmat pendengaran dan penglihatan, seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa mungkin Allah menyempitkan kehidupan, menyempitkan ekonomi kita, tetapi bersyukurlah kalau kita masih bisa melihat dengan baik, kalau kita masih bisa mendengarkan dengan baik. Wa as-salamati minal ilali wal afat. Hendaklah dia juga, kata Syekh, mengingat nikmat keselamatan, kesehatan dari berbagai penyakit yang dialami oleh orang lain. Maka ketika kita mengalami satu sakit, maka kita ingat betapa bersyukurnya kita ketika penyakit itu jauh lebih ringan daripada yang bisa kita bayangkan. Karena ada orang yang mungkin mengalami sakit yang jauh lebih besar atau jauh lebih berat daripada sakit yang kita alami. Maka kita berusaha menghibur hati kita dengan melihat sisi-sisi terang, sisi-sisi yang indah yang masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwa di negeri kita ini misalnya terjadi berbagai macam bentuk krisis, maka kita bersyukur dengan
semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita menghadapi berbagai macam bentuk krisis. Kita ingat dan kita lihat kembali saudara-saudara kita yang mengalami ujian-ujian seperti yang terjadi di Turki maupun di Suriah misalnya, yang kehilangan keluarga mereka, yang kehilangan tempat tinggal mereka, bahkan sebagian dari mereka masih berada di bawah reruntuhan bangunan yang roboh, yang hancur. Maka kita syukuri apa yang saat ini Allah berikan kepada kita, apa yang saat ini Allah karuniakan kepada kita, agar kemudian ujian-ujian yang terasa berat itu menjadi jauh lebih ringan, jauh lebih indah daripada bayangan-bayangan sempit yang selama ini kita pikirkan. Maka Syekh hafizahullah ta'ala menyatakan di sini, famahma tadzakkara al-'abdu hadhihi an-ni'am tasalla 'an musibatihi. Maka ketika seorang hamba selalu berusaha untuk mengingat-ingat semua nikmat yang telah disebutkan tadi itu, maka insya Allah dia akan terhibur. Dia akan terhibur dan lebih kuat untuk menghadapi ujian-ujian dan musibah-musibah yang menimpanya. Bukan hanya itu, kata beliau, wa wajada syughlan fi hamdillahi 'alaiha wal qiyami biwajibi syukriha. Ketika kita berusaha untuk terus mengingat nikmat-nikmat yang masih ada, maka itu akan membuat kita sibuk. Itu akan menyibukkan kita untuk apa? Untuk memuji Allah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melafalkan alhamdulillah, untuk terus memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata di balik kesusahan dan kesempitan itu masih ada ruang-ruang yang indah, masih ada ruang-ruang yang menyenangkan, masih ada celah-celah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah yang terjadi ketika seorang hamba berusaha untuk mengingat berbagai nikmat yang Allah berikan, maka dia akan tersibukkan, pikiran dan hatinya akan tersibukkan untuk bersyukur, dan tidak punya waktu, tidak punya kesempatan lagi untuk bersedih, tidak punya kesempatan, tidak punya ruang lagi untuk tertunduk, lesu, untuk kehilangan semangat, untuk berpikir negatif. Kenapa? Karena yang dia ingat adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang hamba melupakan bahwa nikmat Allah kepadanya begitu banyak, maka pikirannya akan terfokus kepada kesusahan-kesusahan hidupnya. Pikiran dan jiwanya akan terfokus kepada sisi-sisi gelap dalam kehidupannya. Dan itu akan membuat dia sibuk untuk meratap. Itu akan membuat dia sibuk untuk mengutuk. Itu akan membuat dia sibuk untuk bahkan sampai pada level waliyadzubillah, level marah, kecewa dan benci kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan ujian dan musibah itu dalam kehidupannya. Maka dalam tataran ini kita sesungguhnya diberikan pilihan-pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memilih untuk melihat sisi terang, melihat sisi bahwa masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sibuk untuk melihat sisi terang itu, dan kita kemudian sibuk bersyukur, sibuk sibuk berbahagia, sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala, atau kita memilih untuk melihat sisi hitam, sisi gelap, sisi yang sempit, sehingga kemudian kita akan sibuk meratap, kita akan sibuk dengan kecewa-kecewa kita akan sibuk mengutuk, kita akan sibuk
mengungkapkan kemarahan kita bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Maka pilihannya ada di tangan kita, dan semoga kita semua selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapa saja yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, siapa saja yang melihat sisi-sisi terang nikmat Allah dalam hidupnya, maka dia akan menghadapi hidup ini dengan penuh lapang dada, dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh optimisme, hingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.